Elena mulai berdandan di pagi hari. Elena biasanya menghabiskan 2 jam setiap pagi untuk memperbaiki penampilan luarnya, tetapi hari itu dia menggunakan hampir 3 jam. Karena dia, keluarga Mahendra terlambat ke Century Hotel. Seperti keberuntungan, Kinan juga baru saja tiba. Kedua belah pihak praktis melintasi pintu putar pada saat yang bersamaan. "Selamat datang." Saat pelayan berseragam cantik menyambut mereka, Kinan melihat keluarga Elena tidak jauh. Keluarga Elena juga melihatnya. Elena berhenti berjalan. Apa yang Kinan lakukan di sini? Kenapa dia ada di sini? Nyonya Mahendra mengerutkan kening dengan rasa jijik yang kuat saat dia melihat Kinan. "Biarkan dia. Ayo pergi, kita akan terlambat." Tuan Mahendra mengamati Kinan dan mengantar mereka maju. Elena ingin mengabaikan Kinan juga, tetapi Kinan berjalan ke arah mereka. Memikirkan apa yang terjadi kemarin, Elena merasakan keinginan untuk menamparkan Kinan yang bangkit dari dalam dirinya. Dia bergerak maju untuk menghalangi jalan Kinan dan bertanya dengan senyum tipis, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ada provokasi ekstrim dan sikap merendahkan dalam nada pertanyaannya. Kinan memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memikirkan sampah manusia, dan menjawab, "Apa hubungannya denganmu?" Elena tertawa mencemooh. "Kinan, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak lebih dari wanita tercela yang menggunakan trik untuk mencuri segalanya dari Vania. Apakah kamu tidak malu?" Dari bagaimana Elena melihatnya, Vania adalah korban yang tidak bersalah yang jatuh ke dalam cengkeraman jahat Kinan. Meskipun Kinan punya uang sekarang, Elena masih memandang rendah dirinya. Di dalam hatinya, Kinan akan selamanya berada di bawahnya. "Apa kau sudah selesai? Menyingkirlah dariku." Kinan tidak berkenan untuk menghiburnya. Nyonya Mahendra langsung berkobar. "Wanita murahan, jaga mulutmu. Beraninya kau begitu tidak sopan terhadap putriku." Keparahan memasuki tatapan Tuan Mahendra. Dia juga bukan penggemar Kinan. Bagaimanapun, dia mencuri kebahagiaan putrinya. "Ma, beginilah cara orang-orang dari keluarga yang hancur berbicara. Jangan turunkan dirimu ke levelnya, dia tidak layak." Elena mengangkat hidungnya dan berkata dengan merendahkan. Nyonya Mahendra tertawa mencemooh, replika lengkap dari apa yang dilakukan Elena beberapa saat yang lalu. "Kau benar, seharusnya Mama tidak membuang-buang waktu Mama untuk menceramahi seorang pejalan kaki nakal seperti dia." Kinan memandang mereka dengan dingin, bertanya-tanya berapa lama mereka bisa terus begini. Dia menatap Elena dengan dingin, "Apa kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Sekarang menyingkirlah." Elena diingatkan tentang penghinaan yang dicerca Kinan padanya kemarin, tentang bagaimana dia memiliki pantat di wajahnya. Elena memutar wajahnya. "Kinan, lebih baik kamu jaga bahasamu dan tunjukkan rasa hormat. Aku bilang, tidak peduli bagaimana kamu berdiri di depan Vano, dia tidak akan melihatmu. Yang dia cintai adalah aku, kamu tidak akan pernah memisahkan kita. Apakah kamu tahu mengapa kita di sini hari ini?" Nyonya Mahendra maju untuk menertawakan. "Vano memesan meja, dan secara khusus mengundang kami untuk datang makan siang." Elena menambahkan dengan penuh kemenangan, "Itu benar. Apakah menurutmu memberitahunya tentang apa yang terjadi di masa lalu akan mengubah cintanya padaku? Kinan, kamu terlalu naif. Vano bahkan tidak marah padaku. Tidak hanya itu, dia mengatur makan siang ini khusus untuk bertemu orang tuaku. Kamu bukan apa-apa baginya, dia tidak peduli dengan perasaanmu. Tentu saja, Vano tidak akan tertarik pada wanita nakal biasa seperti dia. Jika bukan karena ayahnya tanpa malu-malu memaksa mereka menikah, bagaimana dia bisa memasuki keluarga prestisius seperti keluarga Dirgantara? Aduh, kotoran yang dipoles tetaplah kotoran." Nyonya Mahendra tertawa dan mencemooh Kinan. Elena menggemakan tawanya.
Orang-orang tertentu harus belajar menerima tempat mereka dalam hidup. Dia seharusnya tidak berpikir bahwa hanya karena sebuah insiden keberuntungan, dia lebih baik daripada orang lain selama sisa hidupnya. Dia perlu tahu bahwa hidup di atas bukan untuk setiap orang. Kinan tiba-tiba mengejek. Dia menatap tajam ke arah Elena dan bertanya, dengan kata lain, kamu percaya bahwa hidup adalah untukmu? Tentu saja, Vano dan aku adalah kekasih masa kecil. Dia hanya memperhatikanku dan aku satu-satunya yang cukup baik untuknya. Kita akan segera menikah. Saat kamu pergi, dia segera datang kepadaku. Jika tidak untuk caramu yang tidak tahu malu, menolak untuk meninggalkan keluarga Dirgantara, kita sudah lama menikah. Jika bukan karena kondisimu yang menyedihkan, Vano pasti sudah meninggalkanmu sejak lama. Elena menyerang Kinan dengan kejam. Jika Kinan tidak memulihkan ingatannya, dia akan terluka oleh kata-kata itu. Meskipun dia tidak memiliki cinta untuk Vano, dia adalah orang yang paling dekat dengannya setelah dia kehilangan ingatannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak merasakan tusukan. Untuk Kinan yang bangkit kembali, pria hanyalah furnitur latar belakang. Untuk meneteskan air mata untuk seorang pria, betapa menggelikan. Kinan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika itu masalahnya, maka aku berharap kalian berdua berjalan di jalan ini sampai akhir. Namun, aku tidak melihat itu terjadi, jadi perhatikan riasanmu ketika kamu menangis. Elena tertawa terbahak-bahak, kaulah yang dibuang, oke? Itu terjadi 3 tahun lalu. Dengarkan aku meminta cerai jadi aku mencampakkannya. Aku harap kamu bisa mengatakan hal yang sama. Dengan itu, Kinan langsung berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan sekelompok orang ini. Lagi pula, pertunjukan akan segera dimulai. Kinan, aku tahu ini kecemburuanmu yang berbicara. Aku akan dicampakkan, jangan menipu dirimu sendiri. Aku akan menikah dengan Vano. Elena meneriaki punggungnya tetapi, Kinan terus berjalan tanpa berbalik. Mengapa membuang-buang napas dengan wanita seperti ini? Mari kita bergerak dan tidak membuang waktu lagi, kata Tuan Mahendra dengan otoritas. Nyonya Mahendra menarik lengan Elena dan berkata, Elena, papamu benar. Berbicara dengan wanita itu hanya akan membuatmu marah. Ayo, jangan biarkan Vano dan orang tuanya menunggu. Pikiran melihat Vano segera menyemangati Elena. Kebahagiaannya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia hanya memiliki mata untukku dan aku satu-satunya yang cukup baik untuknya. Dia benar-benar percaya kata-kata itu ketika dia mengatakan itu. Tidak seperti Kinan, yang dia anggap sebagai orang yang berpura-pura tahta. Dia melihat dirinya sebagai orang yang benar-benar pantas mendapatkan kursi di samping Vano. Namun, Elena dan orang tuanya dengan cepat menyadari ada yang tidak beres. Kinan menuju ruangan yang sama dengan mereka. Sementara mereka masih bingung, Kinan mendorong pintu dan memasuki ruangan. Kenapa dia ada di sini juga? Apakah Vano juga mengundangnya? Nyonya Mahendra bertanya. Aku tidak tahu, Ma. Elena juga sama bingungnya. Tuan Mahendra mengerutkan kening dan berkata, ayo masuk, jangan hanya berspekulasi. Mereka berempat memasuki ruangan secara berurutan. Ketika Pak Tua dan Nyonya Dirgantara melihat Kinan masuk, wajah mereka sama-sama penuh tanda tanya. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Vano. Sebenarnya dia menghela nafas lega. Vano sebenarnya khawatir Kinan tidak akan datang. Kehadirannya tidak relevan dengan pengumuman yang akan dia buat, tetapi untungnya Kinan ada di sana karena Vano bisa menggunakan kesempatan untuk mengembalikan keadilan yang pantas Kinan dapatkan. Vano, kenapa dia ada di sini? Tanya mamanya dengan kesal. Pertanyaan itu ada di benak hampir semua orang. Vano tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke pelayan dan berkata, karena semua orang ada di sini,
kalian bisa mulai menyajikan makanan. Baik, Tuan Vano. Pelayan itu membungkuk dan bergerak untuk menurut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.